الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya yang menonton video ini semoga diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya, dan diberikan panjang umur yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hati adalah salah satu organ tubuh yang lebih utama dipakai untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala atau berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena supaya baiknya zikir adalah zikir dalam hati. Seringkali kita mendengar bahwa manusia berzikir melalui dua alat, yang pertama dengan lisan dan yang kedua dengan hati atau kalbu. Namun bila dengan lisan terkadang manusia sering mencampurkan zikir dengan pamernya, sedangkan zikir dengan hati bagaimana mau pamer sedangkan yang mendengarnya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hati bisa berzikir merupakan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu tentu sangat mahal harganya. Ketika hati mengingat Allah, itu tandanya hati kita sedang bercahaya, terang, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun banyak sekali hati yang gelap, susah sekali mendapatkan sinyal ma'rifat dan begitu keras sehingga sulit untuk menghubungkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana agar hati ini mendapat cahaya hidayah, dan bagaimana agar hati kita selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada 4 penyebab hati gelap dan ada 4 cara agar hati selalu terang. Berikut ini adalah 4 penyebab hati gelap sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ada 4 yang akan membuat hati kita menjadi gelap. Yang pertama adalah perut yang selalu kenyang, terlalu banyak makan, atau membuat perut selalu kenyang, dan ini mendorong pada kerasnya hati sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 yang akan membuat hati keras, yaitu terlalu sering makan, suka bersenang-senang, dan terlalu sering tidur. Kemudian yang kedua, bergaul dengan orang-orang yang suka zalim. Bergaul dengan orang yang suka zalim cenderung akan membuat dirinya sombong atau angkuh, semakin menutup hati dari hidayah sehingga akan mudah kotor hatinya dan menjadi gelap. Yang 3, melupakan dosa yang telah lalu. Melupakan dosa yang telah lalu dalam begitu saja tanpa ada rasa penyesalan, itu akan semakin jauh dari Allah. Yang melupakan dosanya juga akan dijauhkan dari surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin melupakan dosanya, maka akan semakin gelap hatinya karena kotoran hati yang tidak dihapus dengan taubat. Yang keempat, memiliki atau mempunyai angan-angan yang terlalu tinggi dengan harapan tidak didasari dengan merubah pribadi yang lebih baik, cenderung akan menyepelekan ibadah karena ia merasa akan hidup dalam waktu yang lama, sedangkan ajal bisa datang kapan saja dan tidak bisa melaju ataupun mundur meskipun 1 detik. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sedangkan 4 hal yang akan membuat hati selalu bercahaya adalah: yang pertama, perut yang sering merasakan lapar. Maksud lapar di sini berarti senang berpuasa dan mengosongkan perut dari barang syubhat, riba dan haram. Contohnya misalnya para wali, mereka tidak akan makan kecuali setelah lapar, dan
Ketiga, merasa sudah tidak ada tenaga untuk beribadah. Yang kedua, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Bergaul dengan orang yang soleh akan sangat mudah untuk bercahaya, karena orang-orang soleh akan selalu mengajak kita kepada kebaikan, dan sewaktu atau ketika kita salah, mereka akan memberikan nasihat dan mengajak pada jalan yang benar. Oleh karena itu, hati kita pun akan menangkap energi positif dari nasihat ini, sehingga hati kita mudah untuk menerima cahaya hidayah. Yang ketiga, mengingat dosa di masa lalu. Mengingat dosa di masa lalu, kemudian menyesalinya dan diakhiri dengan taubatan nasuha, ada membuat hati kita penuh dengan cahaya. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bertobat maka ia seperti baru lahir dari perut ibunya. Artinya adalah orang yang bertobat akan dihapus seluruh dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hatinya kembali bersih dan akan bercahaya terang dalam menerima hidayah. Yang keempat, pendek angan-angan. Pendeknya angan-angan membuat diri kita akan takut dengan datangnya ajal secara tiba-tiba, sehingga kita akan merasa bahwa ajal akan segera datang. Oleh karenanya kita akan selalu rajin beribadah dan tidak akan menyia-nyiakan waktu walau sebentar. Semakin kita beribadah, semakin hati merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dari rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan selalu terang penuh dengan cahaya. Demikianlah 4 tanda hati yang gelap dan hati yang bercahaya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dipercayai hatinya. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan cahaya hatinya dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.